ajaran pertama dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar. Keluar pertama, Nasruddin sayang sama anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat komentar, wah itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah, yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi, Nasruddin yang di atas, anaknya yang jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya, ada yang komentar lagi, wah yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi, sudahlah naik bareng-bareng aja, anaknya di pangku, jalan berdua. Jalan berapa langkah ada yang komentar lagi, wah ndak punya peri kebinatangan itu, masa keledai seringkih itu dinaiki berdua, apa yo ndak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi, waduh piye lho le, sudahlah Pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar, orang kok bodoh banget ya, bawa keledai, harusnya dinaiki malah dituntun, berat-berati aja. Oke, itu ya dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya. Yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung, kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Dia kan bisa kayak ngono. Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, malah lulus kumlot gak jaminan masa depan. Oh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot gak jadi seneng. Kalau kamu gak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Tidak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya, nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata, kamu memotong terlalu banyak. Sementara yang lain berkata, kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Nah, ini kan sindiran untuk kita hari ini. Kalau kita galau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter itu, bahkan berita itu kan isinya komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujuk komennya, ya kan? Nasihatin Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Pada akhirnya kudamu tidak akan punya ekor. Itu cerdiknya, pinternya Nasruddin. Ada cerita yang tidak saya bawa ke sini. Jadi satu ketika Nasruddin ini
sama Timur Leng diadu sama filosof terkenal. Pokoknya filosof ini pinter, tidak bisa kalah. Jadi Timur Leng undang Nasruddin, katanya kamu ini orang bijaksana. Ayo kalau bisa tandingi itu filosof terkenal itu. Nasruddin, oke, boleh besok ya di tengah alun-alun. Iya wis, tidak apa-apa. Jadi setelah ketemu, filosofnya pertama ngangkat satu jari telunjuk ini. Terus Nasruddin jawab 2 jari. Wah, geleng-geleng filosofi. Wah, bisa jawab. Terus diangkat 3 jari. Nasruddin jawab 4 jari. Geleng-geleng, pinter ini orang, katanya orang itu. Ya sudahlah. Terus bawa telur, ditunjukin telur. Katanya Nasruddin, ya kebetulan Nasruddin bawa bawang. Orangnya juga geleng-geleng. Kok ison jawab terus ya? Akhirnya saya nyerah raja. Pinter ini Nasruddin, aku tidak bisa. Semua yang iki ngomong apa tuh orang berdua ini? Kok cuma ngasih isyarat, sekarang yang satu nyerah. Katanya filosof itu, ini Nasruddin ini pinter. Saya ngangkat jari satu, maksudnya hanya ada satu Tuhan. Nasruddin jawab 2. Berarti dia jawab Tuhan inilah yang menguasai langit dan bumi. Pinter. Saya jawab 3. 3 ini maksudnya manusia ini hidup di 3 dunia. Sebelum lahir, saat di dunia, dan setelah mati. Nasruddin bisa jawab 4. 4 ini berarti dia tahu yang saya maksud manusia. Dan manusia itu punya 4 unsur. Yang pertama air, api, udara, dan angin. Saya putus asa. Untung saya bawa telur, tak tunjukin telur. Maksud saya telur ini menunjukkan kuningnya adalah buminya, putihnya adalah langitnya. Kok dia bisa ngasih bawang. Bawang ini simbol dari bahwa banyak lapisan-lapisannya langit seperti bawang. Dia pinter berarti. Semua tepuk tangan. Terus rajanya, Nasruddin, kamu kok sepinter itu? Tadi yang kamu pikir apa? Saya itu waktu dia ngasih 1 jari, itu kan ngancam saya itu. Jadi katanya Nasruddin, karena dia ngancam saya, ancam pakai 2 jari, tak culek matamu. Ya. Terus dia ngancam lagi, mau mukul saya 3 kali. Ya tak balas, tak pukul 4 kali kalau kamu Nah, katanya karena saya sudah ngancam dia mukul 4 kali, akhirnya dia nyerah. Ingin bersahabat, ngasih telur. Ya tak kasih bawang. Jadi yang satu mikir makanan sama tawuran, yang satu mikir filosofi kelas tinggi. Jadi itu sindiran luar biasa bagi yang ahli filsafat. Mikirin jelimet-jelimet, ternyata maknanya ya simpel, sederhana, tidak seruat yang dibayangkan.